Pak Prabowo ini presiden berlatar belakang militer pertama yang memboyong semua kabinetnya ke Akmil. Kalau gue melihatnya itu kemudian ada sisi too much-nya sih. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu a little bit nervous. Menurut gue pribadi itu ada gunanya. Sampai dalam waktu dekat kita mendengar ada OTT yang dilakukan PK atau aparat hukum terhadap para menteri, apa sekelompok orang yang baru dilantik kemarin lah. Ya. Itu keterlaluan. Artinya prosesi akademi militer itu tidak ngaruh dari jiwa dan pikiran mereka. Tapi dari sekian banyak meme dari kegiatan Magelang, ada satu yang menurut gue juara banget. Apa itu? Yaitu orang yang iseng ngejadiin fotonya Pak Menteri SDM, Pak Bahlil Lahadalia, itu sebagai action figure G.I. Joe. Iya. Wah itu. Kalau gue jadi mayor tadi, gue thanksin sama AHY sama FTK. Mereka berani pensiun, berani mundur. Iya benar. Dan kalau boleh kami menyarankan kepada para kepala daerah yang nanti terpilih, ya, keluarlah dari kocek sendiri untuk latihan di kodam, korem. Agar kepala dinasnya juga sama, digituin juga. Betul. Magelang, baru kelar. Ada yang perlu dikoreksi dari Magelang? Ada. Apa itu? Ada. Yang pertama nih Pak ya. Pak Prabowo itu bukan presiden berlatar belakang militer pertama di Indonesia. Oke. Ada Pak Harto sebelumnya, ada Pak SBY. Ada Pak SBY. Tapi Pak Prabowo ini presiden berlatar belakang militer pertama yang memboyong semua kabinetnya ke Akmil. Oke. Oh iya, pertama kali dalam sejarah. Iya, pertama kali dalam sejarah. Yes. Kalau gue melihatnya itu kemudian ada sisi too much-nya sih. Oke. Sebenarnya kenapa? Karena kalau Pak Prabowo itu kan ngomong nih ke media gitu bahwa itu dia tidak ingin militeristik, tapi dia pengen memperkenalkan military way kata dia. Untuk mencapai kedisiplinan, kesetiaan kepada negara. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Ini bukan ingin membawa Anda menjadi militeristik gitu ya. Militeristik. Dan kita juga hari ini tidak mau militeristik. Kebetulan hijau-hijau. Iya benar. Kita pakai batik. Angkatan darat. Sebenarnya kita kayak pejabat dagri sih begini. Atau pengasuh ponpes. Nah itu kalau emang sebenarnya pengen menyolidkan, pengen disiplin, pengen setia pada negara. Sebenarnya udah ada instrumen yang lain. Ada acara di Lemhanas, rapat kabinet yang bisa dilakukan juga gitu loh. Sebenarnya di istana, kayak gitu kan. Tapi ini kemudian tarikannya jadi lebih kepada seremonial. Dan seremonial ini dilakukan di hari kerja. Sabtu Minggu juga ada. Lebih banyak sih Sabtu Minggu ya. Cuman kan pada akhirnya gini, ketika pas di hari kerjanya itu kan ada jaminan nggak sih, meskipun kita ngeliat ya konten-konten menteri-menteri itu katanya tetap rapat di sana kayak gitu. Ada rapat pertama yang digelar untuk klaster Kemenko tuh ya. Itu pertama kali juga kan digelar di Magelang. Tapi San, kalau menurut gue nih ada satu yang gue tergelitik sekali dengan pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran kita yang baru, Pak Abdul Qadir Karding. Dia mengatakan bahwa anggaran atau dana yang digunakan untuk acara di Magelang kemarin itu adalah anggaran pribadi Presiden Prabowo. Nah ini pertanyaan. Tadi kan lo bilang tujuannya adalah A, B, C. Dan kita tahulah sudah banyak yang ngebahas juga kan. Ini sebetulnya bagus, sebetulnya ada manfaatnya. Oke. Pak Prabowo juga kan mengatakan kan bahwa perusahaan-perusahaan juga sekarang banyak tuh yang begitu. Klub sepak bola juga katanya kan butuh bonding, team working gitu kan. Ya kalau gue pribadi, gue sendiri juga pernah sih mengalami outbound gitu ya, untuk membentuk bonding, untuk membentuk kesatuan, mempercepat saling kenal satu sama lain, dan memang menurut gue pribadi itu ada gunanya dan sangat berguna. Contoh misalnya ya, ketika kabinet baru, dari pengalaman gue pribadi, ketika satu orang menteri ada isu tentang satu hal gitu ya, kalau belum kenal dan sebagainya itu memang staff itu bisa saling kenal, saling menjembatani. Tapi untuk menyelesaikan masalah tentu nggak bisa kita datang kemudian ujuk-ujuk datang lalu saya ada masalah ini, Bapak tolong bantu, Ibu tolong bantu, nggak semudah itu.
bonding itu menambah rasa, bukan menambah ya, mempercepat Betul. mempercepat proses saling kenal, apalagi kalau ada pengalaman-pengalaman unik yang dialami gitu. Pertama kali naik Hercules, pertama kali tidur di tenda, meskipun tendanya mewah banget. Iya. Cuman kan masalahnya ya itu tadi, kalau menurut gue ya sebenarnya ada. Itu siapa yang biayai? Nah, Kalau itu. yang membiayai negara, kalau yang membiayai itu adalah dari akademi militer, fine. Tapi kalau pribadi, maka pertanyaannya adalah, maka gini, wajar apabila ada pertanyaan, kalau begitu kesetiaannya kepada Prabowo dong. Iya, akhirnya outputnya begitu ya? Outputnya begitu, bukan kepada institusi. Ini bukannya mau memprovokasi, tapi untuk, kalau gue ya, catatan gue adalah, ini adalah pekerjaan berat bagi Badan Komunikasi Presiden. Betul. Bagi Bung Hasan Nasbi dan kawan-kawannya. Karena model komunikasi seperti ini bisa bisa tidak baik untuk awal pemerintahan Pak Prabowo. Karena akan ada orang yang bertanya nanti, kalau anggarannya dari pribadi presiden, maka kita nggak bisa permisif. Permisif dalam arti, baik-baik aja, baik kok, bagus gitu ya, pakai anggaran pribadi, kan Pak Prabowo udah kaya gitu ya. Itu namanya jawaban untuk orang-orang yang malas berpikir. Betul. Tanpa melihat konsekuensinya gitu. Jadi kan sebenarnya kalau itu menggunakan anggaran negara, menurut gua itu justru nggak apa-apa. Justru nggak apa-apa. Karena itu bagian dari kerja para menteri untuk negara. Kerja Pak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya itu untuk negara. Mereka kan itu memikirkan negara, bondingnya mereka itu untuk negara. Untuk pemerintah gitu. Justru ketika ini dibiayai Pak Prabowo pribadi, ini kan jadi ada kesan gitu ya. Kalau menurut gua, dan ini juga udah mulai diperbincangkan gitu. Jadi sebenarnya ini acaranya siapa? Acara negara atau acaranya Pak Prabowo? Kalau ini acara negara, itu mekanismenya seperti apa? Kalau kok bisa pakai anggaran pribadi? Ya. Kalau pakai anggaran pribadi di Hambalang. Nah. Dan bukan acara negara gitu kan. Ini pembenahan cara berpikir sih, kalau menurut gue ya. Jadi lagi-lagi tadi kenapa gue singgung, kenapa ini menjadi pekerjaan bagi Hasan Nasbi atau institusi Badan Komunikasi Presiden, atau istilah kerennya Presidential Communication Office gitu. Karena ya jangan sampai Pak Menteri Karding salah paham. Lalu beliau menyampaikan apa? Karena ini konsekuensinya panjang. Karena itu tadi, ketika para menteri ini ternyata itu acaranya dibiayai Pak Prabowo, menjadi acara Pak Prabowo. Ini kan bisa muncul pertanyaan juga di publik gitu. Lah, berarti Anda bekerja tidak untuk negara di momen retret Magelang itu, tapi Anda bekerja untuk memenuhi undangannya Pak Prabowo. Lalu hak rakyat yang harus mendapatkan kinerja mereka selama beberapa hari itu, gimana dong? Betul. Dan mungkin juga ya, mungkin orang kalau malas berpikir, berpikirnya disederhanakan saja, ya itu tadi, bisa saja kan orang mengatakan, bagus kok gitu. Nggak mungkin untuk kepentingan pribadi, orang itu semuanya menteri kok gitu. Yang dibahas itu kan juga koordinasi awal gitu ya, antar menteri dan seterusnya. Argumen seperti itu sama sekali tidak mendidik. Kita sepakat bahwa mari kita mulai pemerintahan baru kan dengan kelapangan berpikir gitu. Ya kalau kayak begini, ya kita menjadi banyak pertanyaan ya, apalagi ada hal-hal yang dilempar oleh para menteri-menteri baru itu yang kalau menurut gue sih nggak elok ya, bicara tentang internal pemerintahan, apalagi tentang anggaran. Kalau memang mau meningkatkan anggarannya, ya harusnya bicara dulu dengan dalam jalur-jalur yang semestinya gitu. Publik mencatat setidaknya ada 2 menteri ya yang sudah memberikan catatan terhadap anggaran. Betul. Yaitu Menteri Transmigrasi dan Menteri Hak Asasi Manusia. Nah, kita nggak tahu nih apakah ada menteri-menteri lain yang keceplosan di publik gitu ya. Tapi sebenarnya begini Pak ya, kalau kebiasaan para politisi atau elit politik ini adalah mereka itu pengen mengejar seolah-olah baik. Artinya populis. Kan narasi kayak yang disampaikan Pak Karding tadi, apakah itu info yang dia dapatkan sendiri langsung dari Pak Prabowo atau dari orang lain, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas dia mengutarakan itu kepada publik bahwa itu anggarannya Pak Prabowo. Ini kan kemudian sebenarnya itu kayak pengen mengesankan bahwa kita nggak hambur-hambur duit negara loh.
Kita Niatnya sih baik. iya niatnya baik ya. Kita nggak ambur-ambur duit negara loh. Iya. Kita event ini itu ditanggung sendiri sama Pak Prabowo loh, Iya. gitu. Tapi yang kemudian menurut gua yang komunikasi yang baik itu adalah sebenarnya kita nggak perlu, publik itu tidak perlu disuguhi hal-hal yang demikian, duit keluar dari kocek segala macam. Toh berapapun anggaran duit rakyat itu dikeluarkan oleh pemerintah, rakyat itu Indian bisa tidak masalah asalkan akuntabel. Yes. Jelas. Betul. Buat apa? Jelas manfaatnya. Dari sisi itulah yang harusnya dirasionalisasikan ke publik. Betul. Bukan di bypass kemudian kayak, oh ini duitnya ini loh gitu. Ya. Oke, kalaupun itu beneran duit pribadinya Pak Prabowo gitu kan. Tapi kan kemudian tadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang sebenarnya kalaupun itu duit pakai duit negara, ya nggak masalah juga. Nggak ada masalah. Asal rasionalisasinya Memang jelas. seharusnya pakai uang negara toh. Iya. Ya. Tapi ini juga mencerminkan sih, mencerminkan mencerminkan fleksibilitas atau bukan fleksibilitas ya, mencerminkan agility dari bagaimana pemerintah mengelola anggaran. Militer itu sepanjang sepengetahuan gue, mereka tuh begini, mereka tuh berorientasi pada menjalankan perintah komandan. Malah kita pernah diskusi ya sama salah satu purnawirawan pejabat tinggi juga. Katanya kalau militer itu kalau sudah diperintah, yang penting dia jalan aja. Kalau anggotanya nggak ada, kantornya nggak ada dan sebagainya, itu bukan masalah buat mereka. Kalau perlu pakai duit sendiri. Gitu. Ya itu korsanya militer gitu. Tetapi ketika kita sudah bicara pemerintahan, harusnya sudah masuk ke dalam siklus akuntabilitas. Betul. Gitu. Nah ini yang jadi problem, apalagi masih banyak nama-nama atau masih banyak posisi yang belum diisi nih di sekeliling presiden dan wakil presiden. Dalam catatan gue ada peraturan presiden yang baru ditandatangan oleh Pak Jokowi. Ini salah satu peraturan yang ditandatangan di hari-hari terakhir beliau menjabat. Nah, salah satunya adalah tentang susunan kementerian dan sebagainya itu. Nah di dalam peraturan presiden itu disebutkan bahwa presiden itu memiliki maksimal 15 staf khusus. Wakil presiden itu memiliki 11 staf khusus. Kita pernah diskusi di sini tentang staf khusus Wapres ya. Yang mengalami peningkatan terakhir di masa Pak Maruf Amin ada 10. Sekarang ditambah lagi 1. Jadi 11. Nah, staf khusus presiden yang baru dilantik itu baru 1. Yaitu Mas Yovie Widianto. Jadi masih ada 14 staf khusus nama lagi, 14 staf khusus lagi dan 11 staf khusus Wapres yang belum dilantik. Pertanyaannya, itu nanti akan ada Magelang kedua itu atau enggak tuh? Siapa yang bayar nanti? Nah itu. Siapa yang bayar gitu kan? Itu lumayan banyak loh. 11 tambah 14 ya. Karena kan Mas Yovie sudah. Nah itu kalau misalkan itu dibayar Pak Prabowo pribadi gitu ya. Sebenarnya bisa juga begini kan. Dana uang kantong Pak Prabowo pribadi itu apakah yang dimaksud adalah dana operasional presiden? Bisa jadi. Iya kan? Ya. Ini kan tidak dijelaskan gitu. Sebenarnya kita itu. Cuman dengan kata-kata duit pribadi ini kan memang seolah-olah dari kantong pribadinya. Dari berangkas pribadi gitu kan. Uangnya sendiri gitu, bukan uang negara gitu. Nah itu tadi. Kalau nanti ada lagi terus kayak gitu, ini kan jadi kayak kemarin itu netizen atau publik itu sebenarnya udah kontroversial nih dengan acara. Dengan acara kemarin ada yang ya dengan cara-cara kritik by humor ya, lewat humor gitu kan yang kayak ngomong main tentara-tentaraan lah katanya kan apa dan lain-lain itu kan. Malah Wapres katanya dibilang mirip siapa tuh? Mirip artis Korea atau siapa. Banyak banget meme-meme ya kan. Banyak banget meme. Kayak gitu-gitu. Nah, itu kan sebenarnya kritik lewat humor ya mereka. Nah, ini jadi kayak bener gitu kalau menurut gua, Pak. Kemudian pakai duit pribadi ini kan jadi kayak Pak Prabowo itu beneran ngajak cuman main tentara-tentaraan gitu. Bukan itu sebagai kegiatan negara gitu loh. Padahal kalau Pak Prabowo menyampaikan secara verbatimnya kepada media gitu kan, ya ini kan kegiatan untuk negara. Kegiatan negara bagaimana menyolidkan mereka, bonding, teamwork untuk bisa bekerja dengan baik. Yang dalam bahasa Pak Prabowo itu military way. Gitu kan, bukan militaristik katanya. Betul. Tapi kalau gue ada yang gue kecewa sih dari acara Magelang itu. Yang gue tunggu-tunggu banget gitu sebetulnya. Tapi nggak tahu ada tidak terpublikasi atau memang nggak ada ya. Gue menunggu-nunggu kalau memang itu ada latihan
kegiatan paramiliternya gitu ya. Gue menunggu banget tuh seperti yang dialami oleh Pak Erick Thohir ketika waktu dilatih latihan Banser. Itu merangkak di bawah kawat berduri. Gue nunggu banget tuh. Siapa tuh? Gimana tuh wajah-wajah para menteri naik Hercules aja udah heboh kan? Ada yang belum pernah, wah heboh gitu. Kata Pak Erick Thohir. Kata Pak Erick Thohir kalau itu karena kemarin mungkin gak ada ya. Lebih sulit jadi Banser bos katanya daripada menteri. Tapi jangan salah. Di antara para menteri itu ada mantan komandan Banser. Oh, siapa tuh? Nusran Wahid. Nusran Wahid. Mantan ketua BPGP Ansor kan dia. Berarti dia ketua Banser semuanya, Pak. Jadi kalau Mas Nusron merangkak di bawah barbed wire nggak masalah tuh. Nggak masalah. Sudah terlatih di Bansernya. Itu yang gue tunggu-tunggu. Nggak ada panjat papan ke atas tuh kan, pakai tambang. Itu ternyata entah ada entah nggak ada lah ya, nggak tahu ya. Tapi ya gue setuju apa yang lu bilang tadi. Terus ada juga netizen gue kemarin baca menarik juga. Jadi kan ada satu foto gitu ya. Nusron, Aminuddin Ma'ruf, sama Caimin, foto bertiga. Gitu kan, katanya mantan ketua PBPMI gitu. Yang 3 foto, artinya orang NU semua gitu. Terus ada yang komen, vibes-nya ya laluaton banget. Tapi dari sekian banyak meme dari kegiatan Magelang, ada satu yang menurut gue juara banget. Apa tuh? Yaitu orang yang iseng ngejadiin fotonya Pak Menteri SDM, Pak Bahlil Lahadalia, itu sebagai action figure G.I. Joe. Wah itu gue nggak nyangka itu nyampe, dan itu rapi banget loh ininya ditaruh di kotak mainan G.I. Joe itu. Meskipun ada juga yang bilang vibes-nya hansip banget katanya. Tapi ya after Magelang, ketika kita ngobrol ini udah hari Senin ya. Udah hari Senin. Jadi kita belum mendengar apakah ada menteri-menteri yang berkegiatan dan melakukan press conference gitu ya, karena mungkin masih capek, ada yang masih kerokan, mungkin ada yang flu karena kemarin kehujanan. Tapi gini Pak, terlepas dari itu tadi ya, gue tuh ada satu hal sih yang menarik mungkin yang menurut gue dari kegiatan di Magelang kemarin itu. Kan kita sering kemarin tuh udah ngebahas soal proses transisi. Bagaimana ya kita berdua sepakat lah bahwa Pak Prabowo ini kurang dikasih ruang transisi oleh Pak Jokowi, karena tim transisi yang secara formal juga kita nggak tahu katanya ada segala macam gitu kan, dan tidak pernah mereka melakukan komunikasi ke publik soal kegiatan-kegiatan transisinya. Tapi soal transisi itu selalu keluar dari mulut Pak Jokowi, yang harusnya dia sudah presiden yang akan lengser, outgoing presiden gitu kan. Sementara yang incoming presiden itu malah tidak mengatakan apa-apa, bahkan timnya soal apa-apa gitu. Nah terus kita juga pernah membahas gitu bahwa dengan 109 kabinet, 109 menteri, ini kayak Pak Prabowo itu ingin mencapai stabilitas politik. Semua pihak dirangkul, gitu kan, bikin kabinet rainbow, kabinet pelangi, kayak gitu kan. Nah, itu kan kita pernah bahas bahwa ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu a little bit nervous untuk kemudian bisa manage kekuasaannya dengan baik gitu kan. Apalagi kita tahu juga Pak Prabowo ini setelah terpilih juga ada protes publik yang panjang, bahkan sempat ada diwarnai demo besar-besaran soal pilkada gitu kan, yang itu juga serangannya kepada partainya Pak Prabowo, bahkan ke Pak Prabowo sendiri gitu dari para pendemo itu kan. Kan kalau gue melihat kemudian Pak Prabowo itu memang secara kekuatan ini agak rapuh secara politik. Kaki kalau mengandalkan partai politik, partainya sendiri bukan mayoritas di parlemen, gitu kan. Sementara partai-partai lain ini kalau kata Pak Prabowo waktu itu ada, ini kan orang dari berbagai macam latar belakang, harus disatukan, harus disolidkan. Jadi seolah-olah Pak Prabowo ini memang pengen ini memastikan kabinetnya yang berbagai latar belakang itu satu komando untuk membackup pemerintahan dia. Dan yang gue lihat di sini Pak Prabowo juga ingin menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya adalah militer, makanya di Akmil. Ya kan kalau ngomong yang latar belakang militer tadi, Pak Harto nggak pernah situ. Terus siapa namanya SBY juga tidak melakukan hal yang sama, baru baru pertama kali nih, yang benar-benar secara simbolik gitu, menunjukkan latar belakangnya sebagai militer gitu kan. Pak Harto tidak gitu, dan ini
kalau kita melihat ke belakang, militer ini kalau dalam bahasanya Dan Slater itu kan kayak veto aktor, outside veto aktor, gitu kan dalam politik yang selalu berusaha di manage oleh pemerintah atau presiden gitu kan. Ada tarik menarik, bargaining gitu kan, makanya selalu ada purnawirawan yang dimasukkan ke dalam kabinet dan lain, dan jumlahnya variatif. Dan Pak Prabowo itu paling banyak. Iya, ada 11 kalau nggak salah. Ada 11 ya kalau nggak salah, Pak. Betul. Jadi itu 11 itu yang jenderal. Yang jenderal. Tidak menghitung Mas Agus Harimurti dan Mas Iftitah. Betul. Dan Mayor Teddy. Nah ini juga yang anomali, Pak. Kalau di pemerintahan sebelumnya, sudah ketika pensiun. managing military atau memanage hubungan dengan militer, itu selalu jenderal-jenderal pensiunan. Tapi ini ada prajurit yang masih aktif dalam kabinet, gitu kan. Yang kalau dalam pandangan gua, ya mungkin Pak Prabowo memang ngomongin itu. Kalau masih aktif tuh berarti hanya Mayor Teddy. Mayor Teddy betul. Sisanya kan purnawirawan atau either pensiun dini gitu kan dari militer, gitu kan. Kalau gue jadi Mayor Teddy, gue thanksin sama AHY sama Iftitah, sama Bang Iftitah. Mereka berani pensiun dini. Berani mundur. Iya benar. Kalau gue sih thanksin. Iya. Tapi ada satu momentum yang menurut gue itu sangat menyentuh. Apa tuh? Sebagai orang yang hanya melihat di layar kaca ya, di layar kaca. Bukan layar kaca, layar kaca, layar iPad. Yaitu ketika parade senja diakhiri dengan prosesi penurunan bendera merah putih. Itu panggung dan seluruh lapangan Akademi Militer Magelang digelapkan. Lampu dimatikan, hanya ada 2 lampu sorot yang menyorot sangsaka merah putih. Lalu disorot turun, mengikuti gerak turunnya bendera. Itu grande sampai banget ke bawah. Itu. Iya, grande banget itu. Seharusnya ya, ini kalau menurut gue nih, kalau menteri-menteri itu menjadi tidak bisa berkoordinasi dengan baik, menteri-menteri itu tidak mengedepankan kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu kebangetan. Kalau sampai dalam waktu dekat kita mendengar ada OTT yang dilakukan KPK atau aparat penegak hukum terhadap para menteri, wakil menteri, dan orang-orang yang segerombolan sekelompok orang yang baru dilantik kemarin lah, itu keterlaluan itu. Artinya prosesi akademi militer itu tidak ngaruh bagi jiwa dan pikiran mereka. Kesetiaan pada negaranya tidak terbentuk, Pak. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Itu grandeur sekali ya. Maksudnya lo bisa ngelihat sangsaka diturunkan dalam keadaan gelap, gulita gitu, lalu lampu menyorot. Itu kalau benar kata Pak Karding bahwa Pak Prabowo ngeluarin duit dari koceknya sendiri. Sayang itu duitnya, Pak. Kalau hasilnya tetap OTT KPK, Pak. Dan kalau boleh kami menyarankan kepada para kepala daerah yang nanti terpilih, keluarlah dari kocek sendiri untuk latihan di koramil, kodam, korem. Agar kepala dinasnya juga sama, digituin juga. Betul. Itu memberi ide. Oke. Tapi ya itu tadi sih, kalau gua secara bangunan politiknya, Pak Jokowi itu kuat dengan populismenya. Ya, sangat kuat. Sangat kuat gitu kan. Terus dia juga mampu mengkonsolidasikan koalisinya. Kalau bahasa lu koalisi terpimpin ya. Koalisi terpimpin gitu kan. Nah, ini Pak Prabowo pengen menunjukkan bahwa ada loh kekuatan saya, yaitu militer, dan mungkin akan bisa membuat koalisi terpimpin yang untuk memuluskan visi-visi strategisnya gitu kan. Betul. Jadi itu yang kita koreksi dari sesi kali ini dari Retreat Magelang. Pesannya adalah semoga gubernur dan bupati seluruh Indonesia bisa menyelenggarakan acara yang sama di korem-korem, kodim-kodim, kodam-kodam masing-masing. Tapi semoga nggak resign ya itu kadis-kadis. Oke. Thank you.